Ya, kali ini kita masih akan membahas soal timnas ya, seperti biasa. Kita sudah ada layar yang bisa dicoret-coret. Ini adalah statistik pertandingan kemarin yang menunjukkan bagaimana Jepang tetap gaspol ya, meskipun lawan Indonesia. Kita harus kembali luka lama kemarin ya. Luka kemarin kita harus buka lagi untuk kita mau sedikit berbicara tentang timnas Indonesia. Jadi ya, kita tahu kemarin kita kalah dengan skor telak. Menurutmu kenapa, Bro? Jepang ini meskipun sudah punya tiket ke putaran final, tapi tetap gaspol kemarin. Betul sekali. Jadi kita harus, ya mungkin sudah banyak orang yang mengatakan, banyak bercerita tentang kekalahan timnas Indonesia, bahwa kita kalah peringkat, kalah kelas, bahwa pembinaan kita masih jauh tertinggal daripada Jepang. Itu betul semua, bahwa kita memang jauh di belakang di belakang Jepang. Kalau kita lihat peringkat ada di sini, kita juga ada di peringkat 123 ini sebelum nanti koreksi kembali ya oleh kemenangan atas China kemarin. Kemudian kalah dengan Jepang. 15, artinya cukup banyak, hampir 100 lebih peringkat. Ini menandakan bahwa memang posisi kita jauh di bawah Jepang. Iya betul bahwa pola sistem atau piramida pembinaan di Jepang itu sudah jauh lebih maju dari Indonesia, itu betul. Dan hanya saja mungkin kita juga tidak harus melupakan bahwa ini adalah sebuah pertandingan, gitu, Mon. Ini adalah sebuah pertandingan yang memang pertandingan kelas Piala Dunia, karena Jepang adalah level Piala Dunia. Betul, ini dia bermain dengan Spanyol, ini pertandingan resmi jatuhnya, karena masih di grup C kualifikasi Piala Dunia zona Asia. Walaupun Indonesia sudah lolos ke putaran keempat, artinya tetap ini menjadi sebuah pertandingan penting seperti itu. Dan kalau kita ingat, Patrick Kluivert, pelatih timnas Indonesia, setelah pertandingan juga mengatakan satu pelajaran yang mereka petik adalah apa? Kita harus menghormati tim sekelas Jepang. Artinya siapapun tim yang dihadapin, bahkan Jepang sekalipun yang sudah lolos ke putaran final, dengan materi pemain yang seperti itu, punya lapis atau kedalaman skuad yang cukup baik, harus tetap dihormatin. Hanya saja kita bisa melihat kemarin, sebelum pertandingan kita, aura kita atau mental pemain kita itu seperti seakan bukan untuk datang untuk pertandingan. Nah, mindset para pemain ini datang bukan untuk seperti ya, maksudnya terkesan ya, mereka terlalu santai gitu loh. Setelah lolos ke putaran keempat, karena merasa sudah lolos ke putaran target sudah tercapai. Pertandingan ini tidak akan berarti apa-apa. Betul sekali. Target sudah tercapai, penghargaan sudah diberikan, jam tangan mewah sudah didapat ya kan. Terus datang ke Jepang, melihat pemandangan alam, jalan sana, jalan ke sini, mengunjungi berbagai tempat lah yang bagus-bagus di Jepang, kuil dan segala macam. Ini terkesan bahwa mereka ini terlalu santai gitu loh. Padahal sebaliknya mungkin Jepang sedang latihan mati-matian ya? Betul, padahal Jepang dengan status mereka yang sudah peringkat 15, sudah lolos ke putaran final. Piala Dunia setiap. Mereka menganggap pertandingan ini sangat penting. Mereka bermain sangat kotor. Bisa kita lihat dari statistik pertandingan pada laga kemarin. Kalau kita lihat, kita dari ball possession saja, dia 29 berbanding 71. Oke lah, kita mungkin ball possession kalah. Tapi yang paling miris sebenarnya adalah di sini, Mon. Iya, apa yang dilakukan lini serang kita kemarin? Sama sekali tidak. Karena tidak ada kesempatan, Bro. Shot on target nggak ada, nol sama sekali. Mereka bisa membombardir, melepas tembakan sampai 22-10, masuk ke on target, maksudnya ke gawang, dan 6 menjadi gol. Kita bisa lihat, bahkan corner kick kita tidak dapat sama sekali. Artinya apa? Sepanjang pertandingan, kita itu nggak melawan gitu loh. Kita nggak bisa berbuat apa-apa. Kita tidak berdaya. Iya, bahkan lebih buruk dari kekalahan kita di putaran pertama sebelumnya saat main di GBK. Saat main di GBK kita kalah memang dengan skor 0-4 atau 0-4. Tapi kita masih punya paling tidak setidaknya ada 4 kesempatan untuk mengancam gawang dari Jepang. Pertama lewat Ragnar Oratmangun yang sudah berhadapan dengan kiper Suzuki, namun nggak gol. Ada juga Kevin Dix yang memberikan umpan silang di dalam kotak penalti. Lalu juga ada Rafael Struijk juga kalau nggak salah. Lalu juga masih ada ancaman juga dari Rafael Struijk satu lagi. Tapi kita kalah dengan 0-4, tapi paling tidak kita masih melawan gitu loh. Masih atmosfer atau euforia penonton di stadion itu masih yang gregetan gitu. Setidaknya ada membuat perlawanan, ada ancaman ya. Dan ini yang membuat penonton maupun supporter kecewa adalah bukan hanya saja hasil akhir yang dibantai telak ya, tapi juga bagaimana pola permainan timnas Indonesia ketika kemarin di Suita Stadium itu tidak bermain dengan kelas yang seharusnya ekspektasi dari para supporter. Harusnya kan bisa dimanfaatkan untuk melakukan uji coba ya. Dalam artian kalau uji coba, bermainlah ngotot, menjalankan instruksi pelatih agar bisa mendapatkan pelajaran tentunya. Di mana kekurangannya, di mana kelebihannya, di mana yang harus diperbaiki, dan segala macam. Hanya saja kemarin kita lihat, kita boleh tercatat paling tidak
3 kali yang masuk ke kotak penalti, 2 offside, 1 lagi bisa dipatahkan saat Beckham Putra mencoba melakukan penetrasi atau mengumpan ke rekannya tapi langsung dipatahkan. Dan ini artinya apa? Ya bukan cuma kalah kelas sebenarnya, kita dari segi mental juga sepertinya memang udah bukan untuk datang untuk bertanding gitu loh. Berbeda halnya dengan Jepang. Ketika mereka udah unggul 3-0, mereka nggak mengendurkan serangannya. Mereka malah tetap ngotot untuk menambah gol gitu. Artinya tadi dari apa yang disebutkan Bro Marco juga ada faktor dari fans yang sepertinya memberikan euforia yang berlebihan kita berharap sih terlena. Bener, kita berharap sih enggak ya Mon. Tapi maksudnya ini salah satu yang mungkin harus diantisipasi ya. Star syndrome lah boleh kita katakan. Terlalu cepat untuk menjadi populer tanpa sebuah prestasi yang belum boleh dikatakan bukan tujuan akhir gitu loh. Kita kan tujuan akhirnya tampil di Piala Dunia gitu. Oke lah kita bermain cukup baik, lolos ke putaran 4. Tapi ini kan bukan tujuan yang diharapkan gitu. Popularitas itu jangan sampai mengganggu performa pemain. Karena banyak contoh ya. Kita tahu banyak pemain. U17. Betul, U17 juga. Maksudnya dalam artian kalau kita lihat di luar, Eropa umpamanya, atau pemain-pemain luar, pemain dunia. Kita tahu banyak pemain bertalenta yang akhirnya hancur di bawah popularitasnya. Contohnya Neymar. Neymar kurang bertalenta apa sejak pemain muda. Tapi ketika jadi idola, sampai sekarang trofinya juga seret juga. Yang nggak pernah Liga Champions, Piala Dunia juga nggak dapat. Nah, ini yang perlu kita antisipasi sebenarnya. Karena kalau kita lihat pergerakan atau kehidupan dari pemain-pemain timnas Indonesia kita ini, boleh dikatakan memang popularitasnya luar biasa. Dan kegiatan-kegiatan di luar sepak bola juga luar biasa. Iklan, photoshoot, dan segala macam. Bahkan setelah kalah lawan Jepang, beberapa pemain postingnya itu iklan gitu loh. Itu menjadi catatan bagi pelatih ya. Nah, dengan kegagalan 6-0 ini, Bro, kita juga harus mencermati seperti apa sih kekuatan ketebalan lini pertahanan. Nah, ini kan ada Miss Hilgers ya, menjadi salah satu pemain dengan nilai jual tertinggi juga. Nah, kira-kira kalau misalnya saya baca-baca di media sosial, ini banyak sekali hujatan dan kecaman yang ditujukan ke Miss Hilgers. Jadi sebenarnya kan kita nggak bisa menyoroti satu pemain saja. Semua pemain memang punya andil dalam sebuah pertandingan. Hanya saja memang kita layak memberi highlight pada Miss Hilgers karena memang kita tadi tahu bahwa ini salah satu pemain termahal di Indonesia dan juga pemain yang punya pengalaman bermain di FC20, pernah bermain di Liga Eropa, pernah tampil di kandangnya MU, di Old Trafford juga. Namun dalam 5 atau 4 pertandingan, dia nggak menunjukkan kelasnya, sumbangsi yang cukup positif untuk timnas Indonesia yang berarti buat Indonesia. Kita lihat dia main pertama kali. Kalau kita lihat kemarin pertandingan lawan Jepang ya, kita berangkat dari sana. Dia hanya memiliki 5,8 lah rating sebagai pemain bertahan. Kalau kita lihat di sini dia memenangkan 5 duel, kalah 5 kali, termasuk 1 yang akhirnya berubah menjadi gol. Lalu ada hanya menang sekali duel udara dan kalah 3 kali duel udara. Jadi tidak terlalu menjanjikan untuk sebagai seorang pemain belakang gitu. Dan kalau kita lihat lagi ke belakang, dia pertama kali main lawan Bahrain. Dia bermain debutnya di lawan Bahrain dengan skor 2-2. Di sini dia bermain sebenarnya cukup baik ya, karena dia memberikan assist 1 ke Ragnar dan hanya tampil dia tampil 90 menit. Namun setelah itu melawan Cina, China dia hanya bermain 46 menit. Nah, ini juga mendapatkan kritik tajam nih saya ingat ya. Dan ini dia bermain dengan rating yang cukup rendah juga, 5,8. Artinya ada kesalahan posisi pada saat kontra China di Qingdao. Tidak menunjukkan kelas sebagai seorang pemain yang memang punya label pemain Eropa gitu. Lalu bermain lagi saat melawan Australia dan dia cedera di sana. Ya, hanya bermain 60 menit dan digantikan juga. Dan sejauh ini kalau kita total Mon dan pemirsa Nusantara TV ada 15 gol dalam 4 pertandingan yang diikuti oleh Miss Hilgers. Artinya kita tidak menemukan cara bertahan yang baik dari maksudnya apa sih keunggulan dari Miss Hilgers di tim ini gitu loh, dengan statusnya sebagai pemain dengan bayaran dengan nilai pasar yang cukup tinggi, pengalaman bermain di Liga Eropa. Apa yang salah dari Miss Hilgers gitu? Jadi bahkan ada beberapa pandit ya yang sempat melontarkan kritik ketika melawan Australia di kandang Australia, Miss Hilgers ini tidak main pakai hati katanya karena terlalu benturannya terlalu banyak sehingga akhirnya menyebabkan ujung-ujungnya dia cedera. Ya, jadi memang
dia rentan cedera di timnas ya. Kita tahu setelah melawan Bahrain dia tidak bermain melawan Jepang, tidak bermain melawan Arab Saudi, tapi dia bermain bersama klubnya FC20. Jadi itu juga sempat menimbulkan perdebatan juga, menimbulkan pro dan kontra di kalangan supporter. Artinya sebenarnya dia track recordnya atau pengalamannya atau CV-nya lah cukup baik, tapi yang menjadi pertanyaan, kenapa ketika dia berada di timnas dia tidak memberikan sesuatu yang baru atau memberikan sesuatu kekuatan yang membuat kita itu oke. Jadi booster ya bagi lini pertahanan. Ya, paling tidak kedalaman skuad kita akhirnya bisa lebih baik gitu loh. Dengan adanya Messi Hilgard. Kalau kemarin kita lihat sama sekali nggak lebih baik dari beberapa pemain belakang yang kita miliki gitu. Ada Justin Hubner, ada Rizky Ridho, ada J.I. Jess di sana. Jadi ya ini mungkin akan menjadi perhatian bagi Dan bukan hanya saja Messi Hilgard. Menurutmu kira-kira dari permainan kemarin siapa sih pemain yang performanya bisa dibilang dinilai cukup buruk? Iya, sebenarnya kita untuk cukup buruk mungkin bisa dikatakan dari segi rating ya, kita harus melihat sebenarnya statistik mereka di lapangan. Tapi yang boleh kita lihat kasat mata kemarin, Dean James, salah satu yang sepertinya nggak kelihatan. Pemain yang baru saja dinaturalisasi. Fungsinya, tidak kelihatan perannya. Dia diharapkan bisa menjadi pelapis di sisi kiri. Calvin Verdong, menggantikan posisi Verdong. Sama sekali tidak berfungsi karena kita cukup ditekan di sisi kiri dan tidak bisa membantu serangan dari sisi kiri. Bagaimana dengan Beckham Putra? Beckham Putra sebenarnya bermain cukup baik ya sebagai pemain pelapis di melawan China. Tapi tidak ada bantuan dari lini tengah mungkin ya. Jadi dia juga keteteran bagaimana dia bisa maju ke depan. Ya. Jadi kita itu sebenarnya sulit untuk melihat apa sih kekurangan pemain kita kemarin karena yang bisa kita lihat adalah Jepang mendominasi semua lini pertandingan. Kalau kita punya sesuatu, umpamanya kita bermain bertahan, kita akan bisa melihat, celahnya ada di sebelah kiri, celahnya di sebelah kanan. Tapi kita kemarin di mana-mana kalah. Setiap memegang bola, Jepang udah datang. Di setiap sektor kita sepertiga lapangan kita sangat sulit masuk sepertiga lapangan pertandingan Jepang. Kita lebih banyak bertahan, ditekan di daerah pertahanan sendiri. Jadi kita sebenarnya nggak bisa menilai permainan sendiri sebenarnya. Bisa kita bilang permainan kemarin itu sudah usai. Kita harus kalah dari Jepang ya, karena pemain Jepang ini sepertinya punya mata di mana-mana ya, kanan, kiri, depan, belakang. Nah, sekarang kita harus menatap masa depan. Nah, ini adalah calon lawan kita di putaran keempat, Bro. Baik, jadi sebenarnya kan memang kita arahnya kan memang ke putaran keempat ya, walaupun tujuan akhir kita adalah tentu bermain di Piala Dunia, putaran final. Dan tunggu dulu, lihat rankingnya. Ya, semuanya lumayan mengejutkan ya. Indonesia berada 123. Ya, yang paling memungkinkan sebenarnya yang paling dekat dengan Indonesia kemarin adalah Palestina. Sayang Palestina kemarin kalah seri lawan Oman. Akhirnya dia tidak lolos ke putaran keempat. Kita lihat dan ini juga sebenarnya masih simpang siur nih. Gimana sih sebenarnya pembagian pot di grup 4 ini atau putaran keempat ini? Yang pasti akan ada 2 grup. Ya, kita taruh A dan B. Ini akan dihuni oleh 3 tim ya. Nah, kalau kita mengacu pada yang ramai saat ini, peraturan yang ada, yang maksudnya yang udah ramai diperbincangkan bahwa tim-tim dari satu grup itu nggak akan ketemu lagi di putaran 4. Artinya apa? Artinya kalau umpamanya ada Qatar dan Arab Saudi yang menjadi tuan rumah, maka kita akan berada di grupnya Qatar berarti bersama dengan Indonesia, Irak, dan Indonesia, Irak, dan Qatar satu grup. Jadi klasifikasi dari grup ini sesuai dengan urutan dari ranking FIFA ya? Iya, betul. Jadi nanti harusnya dalam format drawing ini akan ditentukan potnya ya. Tapi kalau kemarin ada peraturan lagi bahwa tuan rumah Qatar dan Arab Saudi dan satu tim dalam satu grup itu tidak boleh saling bertemu satu sama lain, maka sebenarnya untuk format drawing itu nggak perlu dilakukan karena sudah ketahuan sebenarnya siapa yang akan ada di grup ini. Kalau di grupnya Arab Saudi berarti ada Oman sama Uni Emirat Arab. Nah, ini yang sekarang masih simpang siur. Apakah ini nanti memang sistemnya adalah drawing? Kalau drawing memang seperti yang biasa dilakukan, maka yang ada di pot 1 dan pot 2 di pot 1 nanti akan ada Uni Emirat Arab dan Qatar, lalu di pot 2 ada Irak dan kalau nggak salah, Irak dan Arab Saudi ada di pot 2, Oman dan Indonesia di pot ketiga. Jadi nanti ini akan diundi. Jadi siapa yang nanti akan dari pot 1, pot 2, dan pot 3. Tapi kan memang sampai saat ini belum ada aturan yang memang baku yang resmi yang dikeluarkan oleh AFC. Kalau kita melihat ini kan tim-tim lain ini di partai ini kan sepertinya kalau bisa kita lihat top 70 lah ya.
Indonesia yang paling jauh rankingnya. Jauh banget. Nah, kira-kira potensi dan bagaimana timnas Indonesia ini bermain, merespons permainan dari tim-tim Timur Tengah yang tentunya jauh berbeda dengan permainan timnas Jepang kemarin. Potensi kemenangannya ada nggak? Yang pasti kita garis bawahi dulu ini adalah di bawah Jepang semua ya, Jepang 15. Jadi nggak usah berpikir, nggak usah paranoid dulu lah bahwa wah kita lawan Jepang aja 6-0 gitu ya. Ini pasti jauh di bawah Jepang. Tapi yang pasti adalah kita sedikit positive thinking adalah kita pernah menang lawan Arab Saudi. Di grup C, kita seri 1-1 lalu menang dengan skor 2-0. Artinya apa? Tim dengan peringkat 58 itu sebenarnya bisa kita imbangin, kita kalahkan. Ya, berarti bukan tidak mungkin tim-tim yang berperingkat tidak jauh dari Arab Saudi mungkin juga bukan hal yang mustahil untuk bisa dikalahkan. Jadi sebenarnya peluang kita itu cukup besar. Walaupun kita kalau kita lihat sekarang dari ranking, kita cukup jauh. Tapi dan persiapan juga masih panjang sebenarnya. Masih ada September nanti untuk uji coba, lalu pertandingan baru akan ada Oktober. Jadi masih banyak waktu untuk bisa mempersiapkan. Membenahi diri. Yang tadi tentu saja jangan sampai kayak tadi seperti lawan Jepang. Ya harus tetap antusias lah menyambut setiap pertandingan. Jangan dianggap ini laga persahabatan. Betul. Ataupun, jadi ya mulailah fokus sebenarnya untuk sebuah pertandingan atau pertandingan yang memang cukup penting di putaran keempat nanti gitu. Oke, kekalahan melawan Jepang kemarin ini jadi sinyal peringatan ya bagi pemain, bagi pelatih, bagi official, siapapun itu. Kalau kita harus mencermati, kita harus mengevaluasi diri dan kita tingkatkan performa, taktik, mental ya, jangan sampai kita kepleset lagi. Yang paling penting sebenarnya itu adalah sinyal bahwa kita harus membumi lagi nih. Kita udah terlalu terbang tinggi, overconfidence. Kita kadung terbang tinggi, kita dijatuhkan lagi ke bumi. Yuk bareng-bareng lagi, mulai lagi dari bawah. Bangkitkan lagi semangat para pemain, bangun lagi sistem pertandingan, sistem permainan yang baik, dan kekompakan tim tentunya untuk menatap putaran keempat. Tadi juga Patrick Kluivert juga sudah kasih pernyataan ya, ini jadi pembelajaran, baik itu dalam aspek teknis maupun non-teknis, untuk kita masuk ke putaran 4, karena lawan-lawan kita ini cukup kuat. Jadi kita akan tunggu sama-sama ya, Bro Marco dan juga Sobat NTV. Obat aja. Apa tuh? Pahit kan, obat pahit. Kalau dimakan kan jadi obat. Jadi mudah-mudahan nanti pengaruhnya di putaran keempat. Baik, kita mudah-mudahan bisa jadi pembelajaran obat yang baik ya. Kemarin kekalahan kemarin, sehingga kita lebih siap lagi di putaran berikutnya. Kita tunggu 17 Juli, drawing, siapa akan menjadi lawan kita nanti.